Izinkan saya membuka rapat ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja hari ini adalah rapat kerja kita yang pertama di tahun 2023. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru dan juga gongsi facai bagi Bapak Ibu semua. Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%, kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi? Karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong. Misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan, tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu. Biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. 1. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus P3K dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru P3K pada tahun 2023 serta memberi laporan perkembangan secara berkala kepada Komisi 10 DPR RI. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat langkah strategis terkait layanan penanganan secara cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan seksual atau intoleransi di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan sarpras IT pendidikan, antara lain alat permainan edukatif APE, dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran IT pendidikan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pendidikan karakter dan meningkatkan literasi digital secara peserta didik. D. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat 31 Januari 2023.